pujian penyembahan semuanya boleh menyukakan hatimu menjadi dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih kalau sebentar juga kami akan belajar Tuhan akan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari kami, berikan roh pengertian, pewahyuan untuk kami menangkap sebagian daripada isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita belajar sama yuk bagaimana saudara dan saya ini bertekun dalam iman. Ya saudara, ayat ini muncul dan kita belajar bareng ya saudara. Kolose 1 ayat 23. Bertekun dalam iman. Kolose 1 ayat 23 dikatakan sebab kita saudara dan saya itu sudah diperdamaikan oleh darah Yesus ya saudara-saudara. Sehingga kita ini dikatakan tidak bercacat celah. Kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara dan saya dikatakan di ayat ini harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil ya saudara. Bertekun dalam iman. Kalau yang namanya bertekun ya saudara-saudara seperti anak sekolah harus tekun belajar. Ayo rajin belajar. Artinya bertekun itu harus diusahakan dari hari sehari. Orang namanya belajar ya saudara-saudara enggak mungkin kalau mau ulangan aja baru belajar. Ya harus dilakukan tekun dari hari ke hari supaya dia bisa mencapai hasil yang maksimal ketika tes maupun ujian yang akan dikerjakannya. Demikian juga saudara dan saya bertekun dalam iman. Sekolahnya sekolah kehidupan. Saudara dan saya ada di dalam sekolah kehidupan. Kita harus belajar dan belajar. Namanya bertekun itu cuman tidak sewaktu-waktu, tapi kita ada terus menerus belajar dan belajar dalam ketekunan untuk kita punya tetap iman itu dipertahankan ya saudara-saudara. Kadang-kadang kalau menghadapi pergumulan, persoalan, iman itu rasanya nggak nyampe ya saudara-saudara. Jadi ayo belajar, tekun dalam iman supaya ketika apapun yang dihadapi. Seperti yang lalu saudara, saya itu bawakan share mujizat itu nyata. Ada yang nanya ke saya, Bu, mujizat itu masih ada enggak buat saya? Ya ada, kata saya itu, karena Tuhan kita itu hidup. Bukan saja buat kamu, buat semua orang yang percaya di dalam nama Yesus. Kadang-kadang begitu saudara-saudara, ketika menghadapi mungkin terlalu amat sangat berat. Sehingga dia tuh meragukan, ini kuasa Tuhan ini masih terjadi enggak ya buat saya? Mujizat Tuhan itu masih ada enggak ya buat saya? Karena dia bergumul mungkin dengan segala kesesakannya. Sampai rasanya ini wispol gitu ya saudara. Berpengharapan iya, beriman iya, tapi pergumulan masih aja belum selesai. Ceritanya belum selesai ya saudara. Untuk saudara dan saya ini diajak. Kalau yang namanya bertekun itu satu waktu itu seperti anak sekolah pasti ada tesnya, pasti ada ulangannya, pasti ada ujiannya untuk kita menjadi next level di dalam Tuhan juga seperti itu ya saudara. Bertekun di dalam iman artinya Tuhan membawa saudara dan saya bukan di level yang rata-rata saja. Tetapi terus membawa saudara dan saya naik level ya saudara-saudara. Ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana saudara dan saya ini bisa menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu
ada Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara dan saya ini tidak bergumul dengan kekuatan sendiri, tapi ada Tuhan yang terus menerus menuntun dan mengarahkan apa yang menjadi bagian kita. Tetap tekun dalam iman dan tetap teguh ya saudara. Yang namanya teguh itu tidak goyang seperti tadi orang ngomong, mujizat itu ada enggak ya? Buat saya katanya. Karena apa? Karena dia bimbang, karena dia ini ragu-ragu, karena dia ini penuh kekhawatiran, penuh dengan segala pergumulan yang dia hadapi, sampai dia ini tidak percaya sih percaya kuasa Tuhan ada, tapi meragukan apakah itu bisa terjadi dalam hidupnya. Ini juga kita harus mewaspadai ya saudara, waspada diri, tekun dalam iman dan tetap teguh dan tidak bergoncang. Saudara dan saya ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi tetap percaya, tetap teguh artinya punya fondasi yang kuat ya saudara. Di atas batu karang yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sehingga ketika di Injil cerita angin badai itu datang, kita tetap tidak tergoyahkan ya saudara-saudara. Di dalam bahasa Indonesia masa kini boleh ditayangkan Kolose 1 ayat 23 ini. Tetapi tentu kalian harus tetap setia percaya dan berdiri teguh pada kepercayaanmu. Jangan sampai kalian melepaskan harapan yang sudah diberikan kepadamu ketika kalian menerima kabar baik dari Allah. Kabar itu sudah diberitakan kepada setiap orang di seluruh dunia, dan untuk itulah juga saya, Paulus, sudah menjadi pelayan. Saudara, dikatakan berdiri teguh pada kepercayaanmu. Harus tetap setia percaya ya saudara. Teguh pada kepercayaanmu. Jadi saudara dan saya ini harus belajar untuk tetap mempercayai Tuhan. Untuk tetap kepercayaan ini punya kekuatan, powerful ya saudara-saudara. Memang pergumulan, masalah itu kita hadapi, tapi kita percaya kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Oleh sebab itu saudara dan saya perlu punya kebenaran firman yang menjadi pondasi kita itu kuat ya saudara-saudara. Tidak diombang-ambingkan. Masalah yang kita hadapi kita harus lawan dengan memperkatakan firman. Kadang orang itu curhat gitu ya saudara. Bukan cuma minyak, tapi curhat macam-macam. Ya, dengan bantuan Roh Kudus nih Tuhan jawabnya apa gitu. Kadang-kadang saya sendiri nggak ngerti harus bicara apa. Tapi itu Roh Kudus terus yang akan menolong saya untuk membangun setiap kita ya saudara-saudara. Untuk kita ini lebih mempercayai Tuhan. Lebih kita punya kekuatan bahwa firman Tuhan yang kita deklarasikan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan berhasil dengan setiap apa yang dia janjikan ya saudara. Sehingga ketika firman itu disampaikan, orang itu terus dibangun ya saudara-saudara. Bukan karena kekuatan saya, tapi karena Roh Kudus yang mengasihi dia. Roh Kudus yang berbicara apa yang Tuhan mau, sehingga orang itu ya saudara dibangun kembali kekuatannya, iman percayanya itu untuk sungguh-sungguh cari Tuhan. Cari Tuhan, bukan cari minyak, cari sumbernya. Kata saya itu, minyak itu cuma alat, minyak itu cuma sarana yang Tuhan jadikan. Tetapi dengan minyak itu kita tahu bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu kan sesuatu mujizat yang ajaib kata saya. Dan demikian juga hidup saudara dan saya. Ketika kita belajar mempercaya akan setiap kehidupan ini kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menyatakan kuasanya. Ya saudara-saudara. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada
pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Memang ya saudara-saudara, yang namanya percaya, balik lagi ayat 5. Itu tidak semudah kata-kata ya saudara. Percaya tapi lihat kenyataan itu ya nggak mungkin. Nggak bisa, nggak ada jalan keluar. Kayaknya ruwet, kayaknya susah, kayaknya sulit untuk diatasi. Tapi Alkitab katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya kepada firman-Nya, percaya akan setiap janjinya, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadang-kadang pikiran kita, pengertian kita itu tidak sefrekuensi dengan pikirannya Tuhan. Seperti radio, kalau tidak frekuensi dengan radio Suara Gracia itu masuknya radio lain ya. Geser sedikit aja gelombangnya itu radio lain bisa masuk. Demikian juga saudara dan saya, ketika frekuensi kita ini tidak sama dengan frekuensinya Tuhan, maka pengertian-pengertian yang bukan daripada Tuhan itu bisa masuk dalam pikiran kita. Biarlah kita tetap memiliki pengertian dan pikiran-pikiran dari Kristus. Oleh sebab itu kita butuh firman, butuh hidup ini dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak diombang-ambingkan dengan segala keadaan yang membuat kita ini bisa goyah, membuat kita ini tergoncang, untuk kita tidak percaya apa iya apa enggak. Nanti bagaimana? Ini sudah waktunya, kontrakan habis, gimana caranya Tuhan menolong saya? Itu membuat hidup kita ini dipenuhi dengan pikiran pengertian kita sendiri. Alkitab katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Wis pasrah gelondongan. Ibu Nani suka ngajarin ya, pasrah gelondongan. Wis apa jare Tuhan, yang penting saya gandul Tuhan, yang penting saya percaya Tuhan, yang penting Tuhan ada bersama dengan saya. Engkaulah jalan keluar, engkaulah kebenaran hidup dan engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Itu yang harus terus kita perkatakan. Wis terserah Tuhan, caranya Tuhan bagaimana, tapi saya tetap percaya saya akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Itu Alkitab yang ngajarkan ya saudara-saudara. Sehingga ketika kita ini mulai goyah, ketika mulai takut, mulai khawatir, perkatakan kebenaran firman. Sehingga kita ini kembali punya iman yang teguh ya saudara-saudara. Akuilah dia, ayat 6. Dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Seringkali kita punya pikiran, oh nanti begini, nanti caranya begini. Tetapi ketika kita jalan bersama dengan Tuhan, Tuhan itu bisa menuntun step by step. Caranya gimana? Biasanya enggak sekaligus dikasih tahu, nih jalannya nih tol, begini lurus saja. Enggak ya saudara, selangkah demi selangkah. Ketika saudara dan saya membuat Tuhan itu bergerak dengan bebas. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Jalan sedikit demi sedikit, langkah ke depan, tapi pasti akan mengalami kemenangan. Ya saudara-saudara, seringkali ujungnya itu Tuhan gak kasih tahu. Ujungnya nanti ketika kita jalan bersama dengan Tuhan, kita tahu, oh iya ini loh yang Tuhan sediakan, ini loh caranya Tuhan. Kadang-kadang tidak masuk akal ya saudara-saudara, tidak bisa kejangkau dengan pikiran kita. Itulah Tuhan yang ajaib, yang supranaturalnya itu masih ada saudara-saudara buat saudara dan saya. Ketika pelayan Tuhan itu seperti cerita saya di dalam Yohanes 2 yang lalu. Ketika Tuhan Ibu Yesus ngomong, nanti ya kalau Tuhan Yesus itu nyuruh apa-apa kamu lakukan. Pelayan itu lakukan. Sebetulnya waktu itu kan butuhnya anggur. Tapi kok diisinya suruh air. Pelayan itu mengisi air, tempayan-tempayan pembasuhan itu diisinya dengan air. Enggak komplain, cerita di situ kan. Demikian juga hidup saudara saya. Wis nurut aja sama Tuhan. Lakukan bagian kita. Sehingga kita akan mengalami seperti pelayan-pelayan itu. Nurut apa yang diperintahkan Tuhan. Isi ya isi.
Enggak berontak, lah Tuhan ini pengennya anggur, bukannya air, tapi disuruhnya air. Bawa kepada pemimpin pesta, dia bawa dengan ketaatan. Enggak komplain, tidak berontak. Wong Tuhan, nanti saya dipecat. Wong Tuhan, ini nih isinya air. Tapi ketika dia berjalan dengan ketaatan, ya saudara-saudara, mujizat itu terjadi. Air itu jadi anggur. Ini pembelajaran yang sangat baik buat saudara dan saya. Ketika kita belajar taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka keajaiban itu menjadi bagian hidup saudara dan saya. Saudara, di dalam Roma 1 ayat 16 ayat 7 sampai 17 dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ketika kita mempercayai hidup kami, hidup saudara dan saya kepada kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan ayat 16 kembali. Kekuatan firman Tuhan itu yang menyelamatkan. Tidak membuat saudara dan saya ini mengalami kecelakaan. Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi ketika kita berjalan dengan firman-Nya, maka kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, saudara dan saya. Jadi kita belajar dan belajar ketika kita mau mempercayakan hidup saudara dan saya. Berjalan di dalam kebenaran firman. Alkitab yang nulis, yang menjanjikan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara dan saya adalah orang yang percaya kepada kekuatan Allah. Maka ujungnya akan terjadi keselamatan yang dari Tuhan. Akan ada jalan keluar, akan ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yang tidak terbayangkan oleh pikiran secara manusia. Karena Alkitab bilang apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu disediakan buat saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan ketika kita menurut dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Amin ya saudara-saudara. Di dalam Roma 3 sampai 5. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bukan cuma kita mengalami sesuatu yang baik, ketika kita saudara dan saya juga mengalami sesuatu yang membuat kita susah, ya saudara-saudara. Ini ayatnya, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, bukan saja kita mengalami sesuatu mungkin yang enak ya saudara, tapi ada sesuatu yang enggak enak dalam hidup ini. Kayaknya ayo cepet Tuhan, lepaskan saya dari segitiga pergumulan ini. Tapi belum juga ya saudara, kelihatannya belum kelihatan titik terang yang membuat semuanya itu segera berlalu. Tapi diingatkan ayat ini, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan ya saudara. Jadi artinya bertekun dalam iman itu kita perlu belajar dan belajar. Lewat setiap pergumulan saudara dan saya, kita ini akan dibawa next level seperti Roma tadi. Terus dari iman kepada iman. Untuk kita ini mengerti, oh iya tadi mungkin imannya kelas 2, dibawa lagi naik kelas 3, naik lagi sampai kita lulus SD, lulus dengan setiap pergumulan saudara dan saya. Ujungnya, oh iya Tuhan, itu luar biasa. Kalau tidak ada
pergumulan, bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa menikmati, bagaimana kita bisa belajar mengalami tekun di dalam iman, ya saudara. Biar pergumulan itu bukan menjadi kita jadi ciut, ya saudara, untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tapi ini yang diajarkan, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Lanjut, ayat yang keempat. Ketekunan itu bukan, tadi dulu Roma 5 ayat yang keempat, Roma 5 ayat yang keempat. Nah ini, ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya saudara, kita tetap berharap ada kuasa Tuhan yang bisa menolong saudara dan saya. Ada keajaiban Tuhan yang masih bisa terjadi. Mujizat Tuhan itu nyata dalam hidup saudara dan saya. Jangan kita kendor, karena kita punya Tuhan yang maha kuasa. Tuhan kita itu hidup yang sanggup melebihi apapun yang kita hadapi, ya saudara-saudara. Permasalahan yang kita hadapi itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan yang akan membuat kita ini tahan uji dan punya pengharapan. Ayat yang kelima, ini bagus. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Kita berharap kepada Tuhan yang maha ajaib itu tidak mengecewakan, ya saudara-saudara. Sekalipun mungkin saat ini saudara belum melihat bagaimana itu pertolongan Tuhan. Tetapi percayalah, pengharapan kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Karena ayatnya bilang setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak dipermalukan, ya saudara. Terjemahan lain, tidak akan pernah dikecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, pada saudara dan saya. Jadi saudara, tetaplah punya keteguhan iman untuk kita tetap tidak ombang-ambingkan dengan setiap masalah-masalah saudara dan saya. Balik lagi, Kolose 1 ayat yang ke-23. Kolose 1 ayat 23. Nah ini, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil, ya saudara. Karena kita tahu dan kita tetap mempercayakan hidup ini bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Firman itu dapat menciptakan apa yang tidak ada dan menjadi ada. Firman Tuhan itu yang menyembuhkan. Firman itu yang menyediakan. Dan banyak hal lagi yang saudara harus perkatakan sesuai dengan kebutuhan apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya. Di dalam Filipi, ini Paulus yang nulis, Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Mari saudara dan saya belajar dan belajar bertekun dalam iman untuk kita ini punya pengenalan secara pribadi akan Kristus. Supaya saudara dan saya ini tidak bergeser dari setiap pengharapan kita kepada Tuhan. Untuk kita ini tetap punya kekuatan, keteguhan hati ya saudara-saudara. Untuk tidak diombang-ambingkan dengan segala apapun yang kita hadapi. Karena kita percaya ya saudara-saudara, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Biar ini perkataan daripada Rasul Paulus yang sudah cerita di dalam Kolose 1 ayat 23 juga. Ini menjadi peringatan untuk saudara dan saya bahwa enggak ada ruginya ya saudara ketika kita ini belajar dan belajar bertekun di dalam iman untuk kita ini next level, untuk kita ini belajar mengenali
punya pengalaman secara pribadi bersama dengan Tuhan. Bukan kata orang lain, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib. Tapi saudara dan saya ini punya pengalaman yang tergores, Ibu Nani bilang, tergores di dalam hati kita. Itu tidak akan terlupakan seumur hidup. Ya saudara, karena apa? Punya pengalaman pribadi di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, arti tekun itu adalah continue. Ya. Arti tekun itu continue, terus menerus, itu namanya tekun. Kalau cuman sebentar terus hilang, balik lagi, itu kayak per namanya. Saudara tahu per? Per itu kalau ditekan turun. Coba lepas, bentar lagi. Ditekan turun, lepas, bentar lagi, itu enggak tekun namanya. Kalau namanya tekun itu continue. Coba bagaimana kita bisa tekun, coba lihat tadi dalam Amsal 3 ayat yang ke-6, tapi dalam penerjemahan yang sehari-hari. Ya, itu lebih jelas. Itu kalau yang sekarang kan dikatakan akuilah dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Nah, ini penjelasannya lebih jelas dalam bahasa sehari-hari. Coba ditayangkan. Terjemahan yang sehari-hari itu di situ dikatakan begini. Apa yang dinamakan akuilah, ya, ingatlah pada Tuhan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Ya, dikatakan akuilah itu sama dengan kamu harus ingat. Ingat sama Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Jangan sekali-kali kita itu melakukan segala sesuatu karena kepandaian kita sendiri. Aku bisa melakukan hal ini. Tapi kalau kita selalu mengingat pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kita akan lakukan atau kita lakukan, Tuhan katakan, maka Tuhan itu akan menunjukkan kepada kita cara hidup yang baik, artinya jalan keluar. Ya, kalau kita selalu mengikut sertakan Tuhan di dalam segala sesuatu, pekerjaan kita, jalan pikiran kita, kita mau ngomong apa, selalu mengingat Tuhan, tolong Tuhan, pimpin pembicaraan saya. Maka itu nanti akan dipimpin sampai kita itu bisa ditunjukkan jalan yang benar. Ya. Jadi belajarlah tekun, bukan hanya sewaktu-waktu mengingat Tuhan dalam melakukan segala perkara. Tetapi setiap kali kita ingin melakukan sesuatu, ingat Tuhan, ikut campurlah Engkau dalam hidupku. Tunjukkan jalanmu untuk saya. Nanti Tuhan tuh akan bikin jalan yang luar biasa. Yang tidak tahu bisa tahu. Yang jalannya salah bisa jadi benar. Karena Tuhan akan menunjukkan jalan yang luar biasa buat kita. Jadi ingat selalu di dalam segala apa yang kita mau lakukan, ya, ikut sertakan Tuhan, ya. Yuk kita berdoa. Bapa, pada akhir daripada minggu ini, penutup minggu ini Tuhan dalam PW, kami boleh mengucap syukur kepadamu, kami boleh menyembah Engkau, memuji namamu, mendengar firman-Mu, komplit Tuhan. Kami boleh diisi dengan semua firman-Mu. Kami boleh berada di rumah-Mu. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu,
untuk doa penyembahan, untuk semua yang kami boleh dengar pada hari ini. Bapa, hari ini kami mau katakan kepadamu, biarlah kami selalu mengingat Tuhan, dengan tekun Tuhan, untuk mengikut sertakan Engkau dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami mau lakukan hari ini. Tuhan, kami mau mengikut sertakan Engkau. Kami selalu ingat bahwa Engkau akan meluruskan semua jalan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami berdoa pada saat ini juga dari semua pergumulan-pergumulan yang saat ini ada dalam hidup kami. Tuhan, beri kami percaya mujizat tetap masih berlaku. Oleh karena itu Tuhan, dalam pergumulan kami tentang keuangan, Engkau akan buka jalan karena kami mau menyertakan Engkau. Dalam bidang ekonomi kami percaya Engkau pasti akan membuat jalan keluar. Dalam bidang sakit penyakit kami percaya Engkau pasti menyembuhkan. Dalam bidang apapun juga, rumah tangga, kenakalan istri, suami dan anak-anak, kami mau menyertakan Engkau Tuhan. Kami mau tekun terhadap Engkau, maka Engkau pasti akan buka jalan buat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami juga berdoa tetap. Kami mengucap syukur kepadamu kalau Bapak Presiden kami sudah selesai misi pendamaiannya Tuhan terhadap Ukraina dan terhadap Presiden Rusia. Tuhan, kami percaya apa yang sudah dibicarakan akan ada follow up-nya Tuhan. Kami berdoa biarlah kedua negara itu mulai gencatan senjata. Berkati Tuhan keduanya bisa ketemu pada saat G20 yang diadakan di Indonesia. Buat mereka ada rekonsiliasi, buat mereka bisa ada titik temu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai Bapak Presiden kami untuk menjadi pendamai. Terima kasih untuk semuanya. Berkati akan Bapak Presiden kami pulang dengan selamat, tidak kurang suatu pun. Berkati semua tim yang mendampingi Tuhan. Engkau memberkati, beri kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan keadaan negara kami saat ini. Dalam menjelang pemilu ini Tuhan, banyak gejolak yang ada. Baik gejolak ekonomi, baik gejolak politik. Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau memegang kendali atas pemerintahan bangsa kami Tuhan. Engkau sendiri akan membongkar semua oknum-oknum yang tidak benar, yang ingin menghancurkan akan bangsa kami. Tuhan, Kau yang akan membongkar semuanya Bapa, sehingga negara kami adalah aman, sejahtera, diberkati Tuhan, bahkan mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan. Semua hasil-hasil yang ada menjadi berkelimpahan, sehingga negara kami, rakyat ini tidak mengalami kemiskinan lagi. Ya Tuhan, itu yang menjadi doa kami. Biarlah kemakmuran, damai sejahtera meliputi bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih untuk semua. Kami saat ini berdoa buat lawatan Tuhan. Kami minta jiwa-jiwa mulai dari Pulau Jawa sampai ke seluruh pulau-pulau di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Miangas. Kami percaya sampai Rote. Kami minta di dalam nama-Mu, ada lawatan yang luar biasa, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan.
banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Kami berdoa untuk Pak Gideon dan Saudara Buntong yang akan berangkat ke pulau-pulau. Kami minta penyertaan-Mu Tuhan sampai menjadi berkat di pulau-pulau itu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Kami berdoa buat cuaca, keadaan di bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengendalikan keadaan cuaca di dunia ini. Oleh karena itu, biarlah Engkau sendiri yang berdaulat. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami butuh Engkau. Kami jangan tinggalkan Tuhan. Jangan Kau tinggalkan kami. Kami butuh Engkau. Dan hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang baru buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima daya tahan tubuh yang ilahi. Sehingga virus apapun, sakit penyakit apapun tidak berani mendekati tubuh kami. Karena di dalam tubuh kami ada sesuatu daya tahan tubuh yang ilahi. Sehingga kami punya kekuatan kesehatan yang luar biasa. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita masuk dalam pengurapan. Terima kasih Tuhan pagi ini. Biarlah pagi hari ini ada pengurapan yang luar biasa atas hidup kami. Atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir mulut kami dan hati kami Tuhan. Kami percaya bahwa semuanya ada di dalam kontrol yang daripada-Mu. Dan semua ketidakbaikan dalam hidup kami, kelemahan kami, Engkau yang akan mengikis habis dalam hidup kami. Bapa, urapi tangan kami Tuhan, maka kami akan melakukan semua pekerjaan kami. Dan apa yang kami kerjakan bersama Engkau pasti berhasil. Karena kami mengingat Engkau, menyertakan Engkau di dalam segala perkara kehidupan kami. Berkati kaki kami ya Tuhan, supaya kaki kami berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau berjalan bersama-Mu, kami mau bekerja bersama-Mu, kami mau melihat bersama-Mu, kami mau berpikir bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.